Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, nggih. Channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Dalam video kali ini Mas Harto ingin membahas masalah kecemasan, karena kecemasan ini seolah-olah kita itu kayak terjebak di dalamnya ya, karena dia selalu berulang-ulang, sehingga teman-teman kadang-kadang bingung karena kok saya ini kok mengalami sensasi-sensasi yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh ya. Oke, ikuti terus, simak terus video Mas Harto berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, dalam video ini Mas Harto ingin sekali membahas masalah kecemasan, karena banyak teman-teman yang mungkin masih terjebak di dalam kecemasan-kecemasan yang tidak kunjung selesai atau tidak kunjung sembuh. Nah, sebetulnya kecemasan itu berawal dari ketakutan ya, ketakutan. Nah, ketakutan itu berawal dari pikiran kita, ya tahu. Jadi ketika teman-teman itu banyak mikir, maka akan menimbulkan yang namanya ketakutan. Nah, ketika ketakutan itu semakin menjadi-jadi, maka yang timbul adalah kecemasan. Jadi teman-teman itu awalnya itu kan dari pikiran. Jadi prosesnya itu kan ketika teman-teman itu mendapatkan informasi entah dari mana ya. Kadang-kadang kan kita itu kan sering browsing, sering apa mencari-cari penyakit-penyakit di dalam internet ya kan, nonton video-video kan. Nah, itulah yang awal masuk ke dalam otak kita. Setelah masuk diproses ya toh, kemudian dicocok-cocokkan dengan sensasi ya kan, sensasinya apa. Nah, terus karena yang informasi yang didapat itu tentang penyakit berat, maka yang timbul adalah kecemasan. Kecemasan apa? Kecemasan takut kena penyakit berat kan gitu. Terus ketika teman-teman itu sudah masuk ke dalam kecemasan, maka sensasi itu akan muter-muter terus ya. Muter-muter artinya teman-teman itu nggak bisa rileks ya, nggak bisa santai. Karena apa? Karena sudah masuk ke dalam lingkaran kecemasan tadi. Jadi kalau teman-teman itu mengalami serangan panik ya, panik pas waktu panik itu, teman-teman tidak usah dihubung-hubungkan dengan pikiran kita. Itu ibarat tamu teman-teman ya, tamu yang datang yang tidak ngasih kabar ya kan, tahu-tahu nongol. Nah, ketika teman-teman itu menyambut ya, wah ini namanya misalnya si panik si panik, silahkan masuk. Nah, itu akhirnya teman-teman akan terjebak di dalam kecemasan ya kan. Makanya ketika teman-teman tuh panik, tidak usah disuruh masuk ya kan, dibiarkan aja di luar. Jadi kita tutup pintu rapat-rapat ya toh, biar dia itu nggak masuk. Jadi pikiran kita nggak usah merespon ya kan, karena informasi itu ya kadang-kadang lewat omongan orang, lewat omongan teman. Sudah itu biarlah menjadi omongan orang, biarlah menjadi informasi, biarlah dia menjadi ilmu pengetahuan tanpa harus kita hubungkan dengan diri kita. Ya, Mas Harto kan pernah tuh ngasih saran untuk memberi jarak antara peristiwa dengan pikiran kita. Jadi yang terjadi kan ketika teman-teman tuh peristiwanya kan browsing di internet, ketemulah penyakit berat, gejalanya ini.
Kemudian teman-teman masukkan, silahkan masuk, nah kan, masuk ke dalam diri kita lewat pikiran, ya kan? Kemudian mencocok-cocokkan, atau karena kita bukan dokter, akhirnya terjadi apa? Cocok logi, ngepas gitu kan. Akhirnya ya itu kemasannya muncul, ya kan, panik lagi. Nah ketika panik, nanti gejala lanjutannya apa? Kembung gitu, sendawa, gasnya naik, deg-degan, tremor, ya kan, keringat dingin, keliengan dan sebagainya, sulit tidur. Nah itu bagian dari, makanya apapun informasi yang berkaitan dengan kecemasan, penyakit yang kita cerita itu tidak usah disuruh masuk, teman-teman. Kalau disuruh masuk, ya kalau disuruh masuk nanti teman-teman terjebak di dalam lingkaran kecemasan, nggak keluar-keluar, ya kan. Nah ini harus dilatih pelan-pelan, ya kan. Ya yang bisa merasakan tuh teman-teman sendiri ya. Mas Hasto ini sekedar menunjuk jalan berdasarkan pengalaman. Jadi sembuh itu datangnya dari mana? Ya dari teman-teman sendiri. Teman-teman harus kuat, harus mempunyai yang namanya titik balik, ya kan. Titik baliknya, oh ya, saya ini penyebabnya ini. Nah ketika saya mau sembuh, saya harus melakukan ini, ya kan. Nah itu yang namanya titik balik. Jadi ketika teman-teman belum muncul titik baliknya, saya ini harus begini, harus sembuh, saya pengen sembuh, saya yakin sembuh. Nah itu bisa menjadi titik balik. Nah kalau Mas Harto pengalamannya itu ketika nonton channelnya Mas Arya Surya ya, di situ Mas Arya Surya ngomong jangan memposisikan diri kita sebagai korban. Dari situ Mas Harto mempunyai titik balik. Oh iya benar apa yang dikatakan oleh Mas Arya. Maka Mas Harto melakukan apa? Mas Harto melakukan agar Mas Harto ini memposisikan diri bukan korban. Saya ini subjek, saya ini pelaku. Mau menderita ya dari diri kita, mau bahagia dari diri kita, mau sembuh juga dari diri kita. Maka sudah kita tinggalkan pola pikir kita itu sebagai objek, kita itu subjek, pelaku utama, ya kan. Maka yang langkah-langkah yang diambil adalah kita berusaha untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor atau sumber-sumber kecemasan ya teman-teman. Kalau kita sudah ketahui, nanti ketika dia datang nggak usah disuruh masuk, ya kan. Kalau disuruh masuk nanti repot. Jadi kalau panik itu disuruh masuk ya repot sendiri, nanti gejalanya macam-macam, sensasinya macam-macam, ya kan. Jadi tenangkan pikiran, berusaha rileks, cuek, ya kan. Makanya cuek itu penting. Kenapa? Ketika ada orang ngomong gini sudah tidak usah dimasukkan. Ketika orang ngomong gini tidak usah. Karena apa? Omongan-omongan yang negatif itu akan selalu terekam di dalam pikiran kita. Kalau kita ambil, kalau kita suruh masuk, akhirnya jadi adalah kecemasan-kecemasan. Makanya penting menanamkan keyakinan bahwa teman-teman tuh sembuh, sehat, ya kan? Sehat, bahagia, ya kan? Bersyukur. Nah itu bagian dari itu ya teman-teman ya. Jadi apa teman-teman yang perlu diingat, jangan disuruh masuk tamunya tadi ya, karena tamunya nggak beres. Karena apa? Itu sinyal palsu dari otak, ya. Sinyal palsu dari otak yang mengirim sinyal-sinyal kecemasan, ya kan. Dan sinyal kecemasan itu tidak real, tidak nyata. Itu adalah
sinyal palsu. Ketika teman-teman tuh menganggap itu adalah sinyal yang harus disuruh masuk, ya kan, kayak tamu tadi, ya sudah, teman-teman nanti akan terjebak lagi dalam kecemasan lagi terus menerus seperti itu. Jadi apapun omongan orang, apapun informasi yang ada di luar diri kita, stop dulu, ya kan, jangan masuk dulu ya, stop dulu, jangan masuk dulu. Kalau misalnya teman-teman ragu, mending teman-teman itu ke dokter, dicek ya, cek bener ya, EKG-nya, terus darahnya, ya kan, kadar kolesterolnya berapa, kadar gula berapa. Itu lebih, menurut Mas Hasan, lebih rasional daripada teman-teman menebak-nebak sendiri. Lebih rasional dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak mau ke dokter, ya sudah, tidak usah disuruh masuk tamunya, ya kan. Kalau teman-teman itu barat tamu panik disuruh masuk, ya sudah, kejebak terus nanti. Ya biarin di luar, ya kan, di luar dulu, kita tutup pintu rapat-rapat, tidak usah masuk. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video Mas Harto. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang uh, sudah subscribe, silahkan di share kalau bermanfaat ya. Ini berdasarkan pengalaman Mas Harto, kurang lebihnya Mas Harto mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.